Om Swastiastu. Nama saya Putu Arikartika Putri, kelas 10 MIPA, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional. Nah, apakah di kelas kalian ada peta dunia? Coba kalian amati peta tersebut. Kalian dapat menunjukkan dan melihat posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Kemudian, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Nah, posisi silang yang telah diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain, yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang terakhir ada sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, mengapa ancaman tersebut perlu kita ketahui? Untuk menjawab rasa penasaran dan menambah pengetahuan kalian, berikut ini saya akan menjelaskan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Yang pertama itu, ada ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara harus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki persenjataan pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan bersenjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini yang pertama ada agresi. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan bangsa, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Bangsa Indonesia sendiri pernah merasakan pahitnya invasi atau diserang oleh Belanda yang ingin menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer pertama dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, diantaranya wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok
dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal, seperti DITII, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30S PKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya ada spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Selanjutnya ada info kewarganegaraan. Sejarah spionase sudah amat tua. Mesir kuno misalnya memiliki dinas rahasia yang menyelidiki negara tetangga sekaligus tokoh masyarakat terkemuka. Orang Yunani kuno dan Romawi juga memiliki agen spionase mereka sendiri. Di Asia, spionase adalah bentuk seni tinggi dan dibahas mendalam dalam berbagai teks seperti The Art of War karangan Sun Tzu. Info kewarganegaraan ini menjadi penutup dari materi ancaman militer. Selanjutnya akan dilanjutkan ke ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup atau lifestyle kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Begitulah penjelasan saya tentang ancaman non-militer. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.